Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para guru-guru kita, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, seluruh rombongan tamu Allah dan tamu Rasulullah di bawah karom, ya, kepala rombongan, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Hawari MPD beserta keluarga. Beliau ini Pak Karom, ya, kepala rombongan, karena di belakangnya banyak. Ini latihan besok 2025 haji. Ya, iya, latihan 2025 karom, bener-bener karom lagi ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Salim Bontong, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Hamidi Mahmud, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Asisuddin, Bapak Ustadz Haji Nur Hasan, Bapak Ustadz Toha, dan para ustadz-ustadz yang lain, para jamaah walimatus safar, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah, walaupun sudah di detik-detik terakhir Pak ya, saya selalu bilang sama jamaah kalau ratib jangan di ujung Pak. Ya namanya jamaah susah Pak ya, di ujung banget baru pada apa ratib, padahal di ujung ini waktunya buat istirahat Pak. Habis ini aja saya harus ke Watas, ditungguin guru Salamun dan ngebel Pak itu ya. Para bapak hadirin sekalian, Allah itu memberikan banyak keutamaan, banyak kelebihan. Jadi setiap yang Allah ciptakan itu banyak kelebihannya, termasuk punya keistimewaan tempat, keistimewaan waktu Pak. Ya, tempat ada yang istimewa, waktu juga ada yang istimewa. Waktu-waktu yang istimewa itu adalah waktu yang kalau kita berdoa, doanya mustajab, makbul Pak ya. Dan tempat-tempat yang istimewa adalah tempat-tempat yang mustajab. Nah, orang berangkat haji, berangkat umroh Pak, dua keistimewaan itu akan diraih. Pertama, dia akan bangun Pak di tengah malam lebih getah daripada bangun di rumah kita. Iya, kalau kata orang haji mumpung lagi di Mekah, jam 1 udah Pak bangun Pak. Nah, dia mendapatkan waktu yang sangat utama. Ditambah lagi yang sangat sulit, tidak semua orang bisa tempat-tempat yang utama.
yaitu Masjidil Haram, Multazam, Hijr Ismail, Safa dan Marwah, Raudhah kalau di Madinah ya. Ini semua tempat-tempat yang istimewa, yang kalau kita angkat kedua tangan kita berdoa, tidak Allah tolak doanya. Ya. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, kita tetap Pak, target kita pengennya mabrur. Ya, minimal apa? Makbul, minimal. Makanya Nabi Pak ngajarin satu doa agar amal ibadahnya selalu makbul. Ini doa ini Pak dibaca oleh Nabi setiap hari pagi dan sore. Ya, apa doanya Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalah. Nah ini doa Pak dari Nabi, dan doa ini tidak pernah Nabi tinggal. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Karena orang kalau ada ilmunya Pak, ibadahnya lebih dekat diterima Allah. Makanya kenapa orang berangkat haji, orang berangkat umroh dibekali ilmu, dibekali manasik gitu Pak, agar ibadahnya tadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa Pak kita ibadah itu ngasal, tawaf asal dateng, sa'i asal dateng, tapi ilmunya nggak punya, maka boro-boro makbul. Bisa-bisa ibadahnya apa? Mardud, ditolak oleh Allah. Lebih parah lagi Pak, ibadah jadi apa? Murtad. Karena orang kesana itu Pak bukan nyari ibadah, bukan nyari pahala, tapi nyari jimat. Nah banyak itu Pak. Nah ini saya pesen nih besok berangkat dia. Besok pas nyampe di tanah haram, yang ngerau pasir, dikantongin tuh pasir. Tadi depan kantor Sadadang dia mau sebar, atau dia apa tuh di tempat di tempat perumahannya dia apain? Dia tebar, dia aur, biar apa? Laris manis. Jangan tuh jangan. Karena ada ceritanya Pak dulu. Ya mas saya itu ya, dia punya bengkel motor. Dan saya kagak tahu, namanya orang kesono ilo kan segala bawa pasir dari sono Pak ya. Dia raup tuh Pak pasir, dia kantongin, pulang umroh Pak, ditebar di bengkelnya, kagak nungguin besok, saat itu juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Tuh, ya kan? Maka ketika orang beribadah kudu dibekali namanya apa tuh? Ilmu. Dan ini doa yang dibaca Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Paling kagak Pak ilmu yang kita punya bermanfaat buat diri kita juga udah cukup Pak ya. Kita bisa lakukan ini ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi, karena ilmu yang diajarkan bermanfaat. Dan ilmu aja apa? Ilmu apa aja Pak? Ya kan, walaupun sedikit yang kita dapat, tapi kalau manfaat Pak, hasilnya besar. Hasilnya besar. Bukan hanya bisa menyelamatkan ilmu manfaat kita bisa masuk surga, tetapi akan bisa membuat hidup kita bahagia. Kalau apa? Ibadah ada ilmunya. Yang kedua, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a. Ya kan? Kalau nggak ada rezekinya Pak, nggak mungkin orang bisa datang ke mana? Ke Mekah. Karena urusannya bukan 10 juta, 20 juta. Sadadang itu ngelontorin 1 M lebih Pak. Kalau dihitung otak kita dari mana? Ya, makanya kalau pengen dapat rezekinya banyak, rezekinya luas dari mana saja, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Pagi dan sore diapain? Dibaca. Yang ketiga Pak, setelah ibadah kita berilmu, kita sudah punya ilmu, kemudian kita punya rezeki banyak, kita minta sama Allah wa amalan mutaqabbalah. Ini yang paling penting Pak, supaya amal-amal ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sekelas Nabi, Pak. Kan nggak mungkin, Pak. Nabi mah doanya nggak ada yang makbul, Pak ya. Nggak mungkin amal ibadah Nabi ditolak Allah. Karena Rasulullah itu kekasih Allah. Tapi Rasulullah tetap ngajarin kita. Karena kita dengan Nabi berbeda. Kalau Nabi mah rasa deketnya sama Allah nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi kalau kita jauh, ya jarang-jarang. Sholat juga paling lama 5 menit. Ya paling cepat berapa, Pak? 3 menit kayak capung cebok gitu, Pak ya. Jadi agar ibadah kita Allah terima, minta sama Allah. Wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terima amal-amal ibadah kami. Ya, ini target minimal nih. Ustadz Dadang dan rombongan pokoknya makbul. Makbul aja, Pak. Ya Allah, udah luar biasa. Syukur-syukur saya katakan ya, bahwa ibadah yang akan kita lakukan targetnya mabrur. Itu yang paling harus kita kejar. Karena itu orang untuk meraih mabrur, Pak, itu pekerjaannya berat. Karena mabrur itu, Pak, saat berangkat, saat pulang. Jadi orang mabrur itu bukan di sono doang, bukan. Tapi orang mabrur itu dicek ketika dia pulang. Maka meraih mabrur itu berat. Kenapa berat? Alasannya cuma atu. Laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi kalau yang berangkat besok ada 40 orang, Pak, enggak 40-nya mabrur. Enggak semuanya mabrur. Karena dia pekerjaannya apa tuh? Berat. Balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mabrur, apa yang kita lakukan, Pak? Yang pertama, isi perut dan bekal kita yang halal. Tuh syarat pertama tuh. Kalau ada yang tidak halal, jauh sama mabrur. Udah jauh dah. Makanya kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh, 2 hal yang harus dikejar. Ayat ini, Pak, menyeru bukan untuk orang beriman, bukan. Tapi ya ayuhan nas, kepada seluruh manusia. Kulu, makanlah. Atau kulu, bekerjalah, begitu. Yang halal dan yang baik. Ya, karena tidak semua yang halal itu baik, Pak. Tidak semua yang baik itu juga halal. Makanya tugas kita untuk bisa menjadi mabrur, bawa bekal dan isi perut kita yang halal dan yang baik. Maka kalau itu dijalani, kunci mabrur pertama kita lewati. Ya, besok godaannya banyak. Ya, besok kalau jalan godaannya banyak nih. Kira-kira orang mabrur apa nih? Halal sama baik apa kagak? Ya kan? Pas di hotel mamanya ya, makan bukan jatah orang diambil. Nah, itu. Pas nasi dapat nasi box, dapat air, Pak ya. Emang orangnya 40, Pak, dapat nasi 40 box. Lah kalau ada yang kurang pasti ada yang apa? Double, ya kan? Jangan dikira itu tidak menghalangi kemabruran kita. Apalagi besok nih kalau lagi jalan-jalan ke pasar, belanja di pasar korma, Pak, Bapak ngantongin mau berapa juga nggak ada yang tahu. Coba dah, ya kan? Mau coklatnya, mau kormanya, mau kacang Arabnya, mau kismisnya, plesek kantongin, Pak. Enggak ada yang ngomelin, ya kan? Makanya besok kalau lagi begitu di pasar korma, di kebun korma, mana tukang jualnya? Pak, halal enggak? Halal enggak? Halal nyaplok. Kalau halal nyaplok, jangan baru nyampe masuk ceplok, ya kan? Korma yang paling mahal apa? Ajwa, ya caplok, Pak, apel 5 biji. Lah dia kan sekilonya 80 real, Pak. Ya, berarti kan satu butirnya itu bisa-bisa apa? Bisa 3 real, Pak. Satu butirnya. Kalau kita caplok, Pak, yang bukan milik kita dan itu haram kita makan, itu yang menyebabkan orang tidak mabrur. Ya, hati-hati tuh. Termasuk belanja tasbih, ya, belanja tasbih. Emang sih niat buat orang, tapi kan caranya nyolong. Ya, Pak ya, ini hati-hati. Ya.
Maka jangan sampai itu dilakukan. Termasuk bekal yang kita bawa, duit yang kita bawa, makanan yang kita bawa, baju yang kita bawa, alat-alat yang kita bawa, itu semuanya harus halal. Kalau ada sendalnya yang kita pakai tidak halal, itu yang menghalangi kita tidak dapat mabrur. Jauh sama mabrur. Sendal mah nggak, udah urusan sama ibadah. Nah, emangnya lu ke masjid nganterin siapa? Nah, sendal bayar. Masa nyeker begitu ya? Jadi kalau ada sendalnya, sorbannya yang tidak halal, ini menyebabkan ibadah kita tidak mabrur. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, orang bisa mabrur, kata Nabi, afsus salam, cinta dengan kedamaian, akur sama semua orang, begitu maksudnya ya. Sama rombongan akur, sama saudara akur, sama tetangga kiri kanan akur. Lah lu pergi umroh sama tetangga aja kagak akur, ya begitu namanya ya. Boro-boro dapat apa tuh? Mabrur, boro-boro. Makanya kenapa Pak Al-Maghfur lah guru kita, orang mau berangkat haji, berangkat umroh diginiin, musafahah zero, hubungan kita sama tetangga, sama saudara nol, habis. Maafin gua mau pergi jauh, bisa balik, bisa enggak, begitu Pak ya. Kalau enggak, hablum minan nas kita selesai, ya kan? Hablum minan nas kita selesai. Jangan sampai ada kita berangkat umroh, ada saudara yang tersakiti, ada saudara tetangga yang terzolimi. Nah ini nauzubillah. Makanya kata Nabi, afsus salam, ya, orang yang cinta damai. Bukan perginya doang Pak, dia akur sama saudara, pulangnya lebih berat lagi tantangan. Kata yang gede sama dia, gue liatin pulang umroh, coba ada perubahan apa kagak, begitu ya. Iya, dicek tuh sama orang. Ya, ternyata pulang umroh lebih baik, itu tanda-tanda dia umrohnya betul. Nah ini PR-nya besar. Makanya saya bilang tadi, meraih umroh berat, tetapi pahalanya apa? Spektakuler. Ya, kalau pengen dapat pahala spektakuler, langkah-langkah itu diapain? Diperbaiki. Yang ketiga, orang itu bisa mabrur, at'imut ta'am, suka berbagi, senang Pak, gemar berbagi. Ya, apa aja. Nanti di sana, nanti di perjalanan, ngapa sih Pak kita kalau mau berangkat haji, mau umroh pada ke Tanah Abang itu belanja apa ya? Dalam rangka itu mengiringi kita agar ibadah umroh kita apa tuh? Mabrur, bagi-bagi tuh saudara. Makanya kalau Al-Mukarramah saja Haji Atikoh Pak, beliau kalau bilang apa? Kalau berangkat dulu kan haji sama saya terus ya. Pokoknya kamu nemplok di mana aja, nyampe di Jeddah belanja. Kalaupun hanya lu beli tasbih doang, bagi rezeki sama orang yang di situ. Nyampe di Arafah belanja. Kalaupun beli sorban doang atuh, yang bagi rezeki sama penjual yang di Arafah. Di mana aja kita nemplok, kata beliau, beli. Itu namanya at'imut ta'am. Ya syukur-syukur Pak, bisa ngasih kepada fakir miskin yang ada di sana. Sadadang pengen nambah lagi, bawa duit real, satu real sebar sama Pak. Lagi asal jangan diviralin aja. Ya Pak, diviralin bos Dadang bagi-bagi real di tanah suci. Masya Allah. Ya masuk TV One tuh dia. Sekarang kan gampang Pak viral ya. Atau juga termasuk Pak, kita memberikan rezeki sama burung. Ya, besok depan Masjidil Haram, depan WC 3 tuh Pak, pas depan raja Pak, istana raja Saudi itu Pak, depan itu pas ke depan WC 3. Burung tuh Masya Allah Pak, beli 5 real umpanin, bagi-bagi apa tuh? Rezeki. Makanya namanya at'imut ta'am. Makanya termasuk saya Pak di Wafiz itu saya kasih amplop wakaf tuh. Ya, biar ada perubahan rasa sosialnya. Ya. Jadi kita berangkat, kita juga pulang ada bekas kita. Kemudian yang keempat Pak, orang yang mabrur itu lebih baik dari sebelum berangkat. Jadi pulang lebih baik. Ya, itu tugasnya tuh yang berat. Ya, kalau dulu mungkin banyak salah, ketika pulang lebih baik. Kalau dulu berkata-kata kotor atau apa kalau orang bilang tuh ya, nyetus gitu Pak, ya retus gitu ya, ngomong nyakitin orang. Nah, pulang umroh ada perubahan.
Dulu belum berangkat, bol kuning, buntut gasir. Ya, pelit banget Pak ya. Pulang umroh ada perubahan. Makanya itu disebut birrun. Nah, al-mabrur itu birrun adalah nilai perubahan Pak. Perubahan daripada apa? Akhlak yang dia punya. Dan nempel sama orangnya disebut mabrur. Ya, nempel sama pemiliknya disebut apa? Mabrur. Maka kalau kita pengen mabrur, nah tangga-tangga kemabruran itu yang harus kita pelihara. Ya, mudah-mudahan ya Pak Ustadz Dadang ya. Sekarang kan ini PR-nya beliau mengajak 40 Pak. Awalnya mah 44. Ada Ustadz Iman sama istri beliau berangkat. Tapi karena ada akreditasi STAI beliau nggak bisa berangkat. Ada satu lagi Pak Asep ya, berdua. Jadi 4 orang yang apa? Mengundurkan diri. Jadi ada 40. Kalau sekarang Ustadz Dadang baru bisa memberangkatkan lingkungan yang ada di kantor. Pulang umroh mabrur lingkungan yang ada di tetangganya. Mau Pak? Wah ya, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan ada guru kita yang mana aja dikocok satu-satu. Guru saya cuma baru cuma satu nih buat guru di Al-Makmur ya. Tanda-tanda apa tuh? Mabrur. Mabrur di kantornya alhamdulillah. Nanti mabrur dikeliling apa? Dikeliling rumahnya Pak ya. Karena bagaimanapun Pak, di hadapan Allah yang paling dekat ditanya saksinya siapa? Orang yang paling apa? Paling dekat. Begitu Pak ya. Nanti kalau ditanya di hadapan Allah, siapa saksinya? Tuh lihat tetangga saya, begitu Pak. Tanya tetangganya, sama guru Hamidi lah kagak, gua gak kenal dia katanya gitu. Tanya guru Salim, jauh katanya gitu. Kagak gua kepen pisan sama kita mamanya gitu ya. Lah kagak ada nilainya pisan Pak. Ama tetangga nilainya buruk, maka dia akan mendapatkan nilai buruk di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kan Bapak, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat. Insyaallah. Ini saya ngomong begini insyaallah saya datang ya. Oh iya guru, tenang guru. Kita doain tuh, amin. Karena mah amin aja dulu ya. Ya. Nah para bapak hadirin sekalian, yang paling sangat istimewa di mata saya ini Ustadz Dadang ya. Beliau ini berangkat bawa orang tua. Ini yang paling istimewa Pak. Ya. Apalagi orang tuanya udah sepuh Pak, udah sepuh. Ya. Kata Nabi nih, rogima anfu. Kamu ini celaka. Kata Nabi, celaka. Rasulullah SAW bilang, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu punya orang tua yang udah sepuh menyebabkan kamu tidak bisa masuk surga. Tuh, itu celaka besar. Ustadz Dadang nih sama istrinya Allah titipin kunci surga. Nih, bawa kunci surga. Kalau besok nih Ibu Hajjah Khalilah ya. Khalilah ya. Dilayani, hatinya bikin bahagia, apa yang dia ucap qabulin. Nanti keluar dari mulut Ibu Hajjah Khalilah doa yang paling mahal. Itu doa yang paling mahal. Doa yang tidak ditolak Allah, yaitu doaul walid. Doa orang tua itu nggak ditolak Allah. Makanya jangan sampai hatinya Ibu Hajjah Khalilah ini sampai kesel. Gue gede bet ya, gue umrah emang bawa anak kemari, batin gue diurusin. Nah itu jangan sampai. Ya jangan sampai. Emang cobaannya begitu. Jangan sampai Ustadz Dadang sukses di mata karyawan, tapi tidak sukses di mata orang tua. Dan ini kesempatan yang paling mahal. Nggak bisa semua orang, termasuk saya Pak, walaupun mondar mandir ya, nggak bisa ngajak orang tua saya. Karena saya udah nggak punya orang tua, udah nggak ada kesempatan. Iya, orang bapak kan emang usia saya 5 tahun Pak, ditinggal mati ya. Emak emang kita belum bisa ngapa-ngapain ya, masih ngerambat, boro-boro mau ngumrohin orang tua ya. Kesempatan yang sekarang ini Allah titipkan kunci surga buat Ustadz Dadang dan istrinya, repot-repot utamain orang tua. Apalagi udah sepuh Pak ya, udah sepuh Pak, Masya Allah. Beliau ini Pak rencananya berangkatnya berempat dulu ya. Almarhum Bapak Haji Nur Hadi sama yang dari Amerika tuh, berdua. Nah, tapi karena ya Allah punya ketentuannya, makanya besok Ibu Hajjah Khalilah ya, saya saranin memang kemarin umrah pertama didorong biar beliau tetap sehat, tenaganya nggak keluar. Umrah kedua nanti kalau mau didorong lagi niatin buat siapa? Almarhum suami.
Jadi Ustaz Dadang berangkatin yang hidup orang tua, berangkatin juga yang mati. Ya, yang mati di alam kubur, almarhum Bapak Haji Nur Hadi gembira, seneng. Jangan kaget Bu Haji Khalila besok kalau Bapak Nur Hadi datang. Iya bener. Empoh hari Guru Kohar nih ya, bininya umroh sama saya ya. Kata Guru Kohar, Guru, apa katanya? Guru badalin umroh gitu ya. Akhirnya saya badalin Pak. Paginya saya badalin, malamnya dia datang tuh Guru Kohar, ngelongok bininya. Kata bininya, kakak ngapain? Dia kan manggilnya kakak malah ini mah. Kakak ngapain? Saya lagi umroh kak. Senyum doang, senyum gitu. Pertanda kiriman umrohnya apa tuh? Sampai. Ya, Bu Haji Khalila besok ya. Ya syukur-syukur Bu Haji Khalila sendiri yang badalin. Nih Pak, walaupun kayak gini nih kaki sakit-sakit, dengkul sakit-sakit, jalan juga dipayang-payang ya. Saya umrohin buat Bapak ya, nanti kita ajarin Pak ya. Para Bapak hadirin sekalian, saya kira itu aja Pak ya, mohon doanya Pak. Perjalanan kami ini sebanyak 79 orang. Saya pribadi Pak, setiap kali bawa orang walaupun mondar-mandir, titik kekhawatiran saya Pak besar, rasa takut saya besar. Tadi guru kita udah bacain doa, Allah salimna mimma nakhofi, Allah selamatkan apa yang kami takuti. Takut Pak. Kenapa Pak takut? Karena orang yang saya bawa beda-beda. Kalau ada Pak orang yang dibawa itu Pak berat banget Pak, berat itu ada. Romana susah banget itu ya, sama urusan kagak mau lancar, ada tuh. Makanya saya setiap kali bawa, mau sedikit kek Pak, mau banyak kek, punya perasaan yang khawatir luar biasa. Karena urusan manusia Pak udah beres Pak, saya lakukan. Tiket udah sebulan yang lalu, udah kita cetak. Visa udah pada keluar. Kamu hotel udah di booking sejak sebulan yang lalu. Semuanya udah rapih Pak. Tapi kita nggak tahu apa yang Allah tentukan buat kita. Makanya kata Nabi, la yuradul qada illa biddu'a. Ketentuan Allah itu akan berubah dengan kekuatan doa. Makanya malam ini didoakan. Salimna mimma, ya Allah selamatkan apa yang kami takutin. Makanya semuanya ya saya pesan, pokoknya jangan ada yang sombong. Kita nggak tahu Pak, Allah takdirkan ke depan ini apa buat kita. Bisa jadi nggak nyampe umur kita, bisa jadi sakit, bisa jadi Pak hotel yang udah rapi diserobot oleh orang. Ini toh Dadang waktu lagi berangkat kemarin begitu, udah turun Pak ke lobi begini nih, udah nyampe, udah pada ngaso, udah duduk ya, wah diserobot. Ini gue nyampe ke gamprit. Nauzubillah Pak ya, nauzubillah. Ya pengen mah ya ketika diserobot di upgrade kepada yang lebih apa? Baik. Makanya saya pesan banget sama mereka semua tuh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul. Ya Allah tempatin saya di tempat yang penuh dengan keberkahan. Itu saya selalu minta tuh ya. Jangan sampai ditinggal tuh. Sama satu lagi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pokoknya ya Allah tempatin masuk yang baik, keluar dari daerah itu keluar tempat yang baik. Allah yang terbaik yang nolong kita. Itu doa saya kirimin tuh di grup ya, dua. Biar dibaca, biar kita semua selamat Pak. Kalau ada dari 79 orang atau dua aja Pak doanya diterima Allah, ikut semua yang selamat ya Pak ya. Makanya saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian terus berdoa ya buat perjalanan kami, karena kita nggak tahu. Sekarang itu saja, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan kepada rombongan pimpinan Ustadz Dadang yang sebanyak 40 orang. Nanti dari yayasan saya itu ada 37 orang ya, jadi ada 79 orang yang akan berangkat. Mudah-mudahan lancar semua, sehat walafiat, tidak ada kurang apapun, sesuai apa yang kita rencanakan, semua Allah ridhoi. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.